Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semuanya, di sini ada mesin kompresor dan katanya mesin kompresor ini untuk kulkas ini ketika dinyalakan dingin ya. Kemudian beberapa menit ataupun beberapa jam nanti mesin kompresor ini akan mati teman-teman ya, dan kulkas menjadi tidak dingin. Dan kita akan coba analisa di mana letak kerusakan atau penyebab dari mesin kompresor ini bisa mati teman-teman ya. Jadi hidup sebentar kemudian mati lagi teman-teman ya. Nah sebelum kita mengganti mesin kompresor, alangkah baiknya kita coba perbaiki ya untuk mesin kompresor yang hidup sebentar kemudian mati teman-teman ya. Dan ini mesin kompresornya juga panas banget. Oke, yang pertama di sini kita pasang untuk tang ampere teman-teman ya. Nanti kita akan coba cek apakah ketika kita nyalakan untuk mesin kompresor ini apakah ampernya semakin naik atau bagaimana teman-teman ya. Oke, di sini kita cari satu kabel aja di sini. Nah seperti ini, sebentar. Oke seperti ini ya. Di sini kita coba nyalakan dulu. Oke sebentar. Oke di sini auto, kita akan coba nyalakan teman-teman ya. Oke. Di sini untuk ampernya itu di 1,2 ampere. Ya. Nah, ini ya, ini 1,2 ampere. Nah, otomatis jika mesin kompresor ini normal ya. Ketika sudah dingin, otomatis ampere juga semakin turun teman-teman ya, bukan semakin naik. Kalau misalkan ampere semakin naik, kalian bisa cek tegangan voltase listrik di rumah. Apakah mencapai 220 volt? Paling minim tuh 190 teman-teman ya. Nah jika tidak normal di bagian listrik, kalian coba perbaiki di bagian instalasi listriknya teman-teman ya, karena ini sangat pengaruh pada mesin kompresor ya. Ini bisa menyebabkan ampere juga naik. Nah di lain tegangan voltase listrik itu bisa disebabkan karena ada penyempitan ataupun ada kebuntuan ya. Karena kalau misalkan ada kebuntuan, biasanya ampere juga semakin naik teman-teman ya. Kadangkala ampere langsung turun ya. Kemudian masalah selanjutnya bisa juga dikarenakan overload dan juga relay ya. Kemungkinan besar udah lemah atau bagaimana teman-teman ya. Dan yang terakhir bisa disebabkan karena spool mesin kompresor. Ya, ini spool mesin kompresornya udah lemah teman-teman ya. Oke, sekarang di sini kita biarkan dulu untuk mesin kompresor ini untuk hidup dulu teman-teman ya. Dan di sini untuk ampere di sini sudah mulai naik ya, 1,15 artinya 1,1. Ini yang saya baca teman-teman ya. Kemudian di sini untuk sirkulasi freon di sini semua panas, kemudian di bagian filter juga panas ini teman-teman ya. Artinya di sini ya hampir tidak ada masalah di bagian perpipaan. Tapi nanti kita akan coba cek semuanya teman-teman ya. Kalau suara dari mesin kompresor di sini normal ya, nggak berisik. Oke, semuanya di sini normal, tapi di sini untuk ampernya di 1,19 semakin naik. Nanti kita 5 menit lagi saya akan coba jeda dan nanti saya record kembali dan kita akan coba lihat berapa ampernya teman-teman ya. Dan di sini aja udah 1,2. Jadi mesin kompresor ini semakin lama semakin naik ya. Dan matinya nanti di ampere berapa ya. Biasanya kalau mesin kompresor yang kode 52 ini sekitaran 4 juga kadang udah mati teman-teman ya, tergantung offloadnya. Oke, kita tunggu sampai nanti mesin kompresor ini mati teman-teman ya.
Oke teman-teman, di sini matinya itu di ampere 1,3 ya. Nah di sini sudah nyetik ya. Jadi overloadnya udah putus dan di sini kita akan coba langsung matikan saja. Kita akan coba cek di bagian overload dan juga relaynya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba lepas dulu. Nah, di sini kita lepas dulu ya. Nah, di sini udah kelihatan untuk overload dan juga relaynya. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Biasanya untuk overload dan juga relay itu mengalami rusak. Oke, untuk overload ya, di sini berapa ini? Udah ada indikasi teman-teman ya. Jadi udah ada indikasi. Kemudian untuk di bagian relay juga ini kita akan coba cek ya. Oke, sekarang kita akan coba cek. Nah ini tadi overload udah main ya, jadi di ampere 1,3 dia udah protect untuk overloadnya. Kemudian di sini untuk relay kita akan coba cek juga. Ini di bagian relay ini nggak ada masalah, ini masih nyambung. Kita coba lihat dulu di bagian daleman relaynya, nggak ada yang pecah ya. Ini masih bagus. Oke, jadi di sini kita akan coba, nanti kita akan coba ganti ya, kita ganti untuk overloadnya ini teman-teman ya. Apakah nanti setelah kita ganti overload, di sini ampere itu naik ya, semakin naik atau sudah normal nanti teman-teman ya. Dan ini untuk overloadnya udah nyeklik lagi, udah nyambung lagi teman-teman ya. Oke, sekarang karena di sini udah kita buka ya untuk di bagian overload dan juga relaynya. Jadi di sini sekaligus kita akan coba cek di bagian pin CRS-nya teman-teman ya. Oke, di sini saya ukur di 21 teman-teman ya. Jadi ini saya ukur di 21, 22, anggap 22. Kemudian di sini 31. Kita akan coba cek 52. Artinya di sini masih normal teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba mengganti overloadnya terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi overload di sini saya coba menggunakan overload overloadnya kulkas 2 pintu teman-teman ya, 1/6. Nah ini overload 1/6 ya, saya pasang. Oke, di sini sudah terpasang. Kita akan coba pasang lagi untuk tang ampernya. Kita kembalikan ke auto lagi. Dan sekarang kita akan coba nyalakan. Oke, di sini untuk ampere 1,2. Kemudian di sini tetap di 1,3. Tadi matinya itu mesin kompresor di 1,3 teman-teman ya. Oke, di sini untuk ampere 1,334 32. Oke, 1,2. Semakin turun ya.
1,2. Oke, 1,24. Oke, kita tunggu ya. Nanti berapa matinya lagi teman-teman ya. Harusnya di sini di bawah 1 ampere ya. Oke, jadi di sini ampere sudah naik ya di 1,3 lagi. Nah, karena untuk di bagian nameplate di sini tertera berapa ini? Di daya arus maksimum 110 watt 0,7 ampere, sedangkan yang kita tes di 1,3, artinya di sini bermasalah. Nah, sebelum kita sebelum kita mengganti mesin kompresor, kita coba analisa dari penyebabnya dulu ya, apakah ada penyempitan atau ada kebuntuan di bagian filter dan juga pipa kapiler teman-teman ya. Karena ini filter dan juga pipa kapiler ini bisa mempengaruhi ampere kompresor ini semakin naik ya. Nanti kita akan coba potong, kita akan coba hidupkan kosongan aja teman-teman ya. Jadi tanpa beban, apakah ampere semakin naik atau tidak. Kalau misalkan nanti kita akan potong, kemudian ampere juga semakin naik, besar kemungkinan letak kerusakannya itu di bagian mesin kompresor sudah lemah ya. Jadi ada beberapa penyebab mesin kompresor lemah, diantaranya ya spool mesin kompresor ya, itu udah lemah. Oke, sekarang kita akan coba matikan dan kita akan coba kosongan ya tanpa beban. Oke, di sini sudah saya potong di bagian pipa hisap, kemudian kita langsung nyalakan. Dan ini untuk ampernya udah turun di 0,8 ya, nanti akan naik di 0,7 mungkin. Oke, 0,7 0,72. Nah, ini kita biarkan nanti apakah ampere semakin naik atau tidak teman-teman ya. Kalau misalkan ampere semakin naik, nanti kita akan coba potong di bagian jalur kondensor yang menuju ke filter ya. Takutnya nanti di bagian filter dan juga pipa kapiler itu mengalami penyempitan. Oke, kita tunggu 0,7, kita biarin aja nanti sampai berapa ampernya naik teman-teman ya. Oke, di sini untuk ampere tetap di berapa ini? Di 7 ya, 0,7. Dan di sini ampere juga nggak naik-naik. Oke, sekarang kita akan coba potong di bagian jalur filter yang menuju ke kapiler ya, yang menuju ke evaporator. Di sini kita potong aja. Ini biasanya ampere semakin turun ya ketika kita potong di jalur filter. Nah, benar teman-teman ya. Nah, jadi ketika sudah kita potong di bagian filter, di sini ampere menunjukkan 0,63. Artinya di sini semakin turun teman-teman ya untuk ampernya, karena nggak ada beban dari filter ini. Nah, kemungkinan besar terjadinya penyempitan ataupun kebuntuan di bagian jalur yang menuju ke pipa kapiler ya. Nanti kita akan bongkar di bagian sini. Kita akan coba lihat. Nah, ini ya, kadang-kadang buntunya itu di bagian sini nih. Kita akan coba cek.
Jadi sebelum kita menganalisa di bagian mesin kompresor yang rusak, kita coba cari tahu dulu apa penyebabnya. Oke, di sini sudah saya potong. Kemudian kita bisa lihat di sini. Ini sepertinya nggak ada masalah untuk di bagian jalur pipa kapiler, teman-teman ya. Nah, jadi pemasangannya yang benar tuh memang seperti ini. Tuh, masih ada lebihnya, teman-teman ya. Jadi masih ada lebih, nggak mentok ke bagian bawah sini. Artinya masih ada lebih. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian filter sini. Kita coba cek. Bentar. Di sini nggak ada masalah. Di sini nggak ada masalah. Untuk di bagian pipa filter ini nggak ada masalah. Kita nanti kita akan coba lihat dulu apakah ampere ini semakin naik atau tidak, teman-teman ya. Dan untuk di bagian kondensor kita akan coba tekan. Banyak air. Nah, di sini saya tekan ampernya di 7,3. Oke, 7,3 ya. Oke, nanti ini kita akan coba flashing terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan kita flashing, nanti kita akan coba tambahkan lagi untuk oli mesin kompresornya, teman-teman ya. Oli kompresor kita tambahkan, kemudian di bagian jalur filter di sini kita flashing ya. Kita menggunakan flashing, kita menggunakan metil, baru nanti kita akan coba isi freon kembali ya. Apakah setelah kita isi freon kembali, kita ganti filter yang baru, apakah ampere semakin naik atau tidak ya? Nanti kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Dan kemudian di sini untuk mesin kompresor, di sini nggak ada masalah ya. Ampere juga nggak naik ketika kita potong di bagian jalur hisap, jalur kondensor. Di sini nggak ada masalah. Kalau memang kondensor ini bermasalah, ketika kita potong di jalur hisap ataupun di jalur kondensor tanpa beban seperti ini, pasti ampere semakin naik. Nah, ini menunjukkan bahwa mesin kompresor yang tidak layak ataupun udah rusak, teman-teman ya. Tapi di sini ketika saya potong di bagian jalur hisap, jalur kondensor dan juga filter udah saya potong, di sini ampere aman, nggak naik-naik. Artinya mesin kompresor bisa dikatakan masih bagus ya, masih normal. Kemudian untuk untuk mesin kompresor juga panasnya juga tidak terlalu overheat. Oke, nanti kita akan coba nyalakan dulu untuk mesin kompresor ini. Kita tes kurang lebih 1 jam apakah ampere semakin naik atau tidak ya setelah kita potong. Kalau misalkan tidak, berarti mesin kompresor ini masih aman. Jadi perlu di flashing aja mungkin ya. Kita flashing, ganti filter, baru isi freon kembali.